sudah banyak terjadi, moga-moga tidak di Bali, tapi kalau di Bali pun yang saya amati adalah semakin melorotnya fungsi lembaga adat di dalam mengelola kehidupan masyarakat. Tadi saya katakan sejak awal bahwa penggunaan zat itu sangat erat hubungannya di masa yang lalu itu dengan adat. Karena penggunaan zat yang mempengaruhi sistem secara pusat itu digunakan untuk berhubungan dengan roh tertentu, dengan nenek moyang, bahkan digunakan untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Oleh karena itulah penggunaan zat kemudian tidak menimbulkan masalah sosial. Tetapi jika faktor sosial budaya itu hilang dalam pengendalian dan pengontrolan penggunaan zat, terutama karena sudah dikomersialisasi sedemikian rupa, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri bahwa zat ini kemudian menjadi masalah sosial yang tidak mudah untuk kita atasi. Jadi pertanyaannya ini tentu bukan untuk saya, pertanyaan ini adalah untuk Anda sendiri dan untuk komunitas Anda, apakah Anda mau meregulasi persoalan warung-warung 24 jam dan pengguna alkohol maupun nafsa di sekitarnya. Kalau kita membiarkan demi ekonomi doang, ya akibatnya harus kita tanggung sendiri. Tetapi kalau kita merasa bahwa itu harus kita kontrol, gagaslah kontrol-kontrol yang manusiawi, kontrol-kontrol yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi menghasilkan suatu kendali sosial budaya yang baik terhadap penggunaan nafsa. Yang terakhir atau dua yang terakhir itu adalah mengenai besarnya penggunaan narkotika remaja. Saudara-saudara sekalian, kita sebetulnya tidak tahu persis, tetapi survei dari UI yang dilakukan untuk BNN 2-3 tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta penduduk Indonesia saat ini pernah bersentuhan dengan narkotika. Tetapi adiksi dialami hanya oleh kurang lebih 10% atau mungkin lebih sedikit, sedangkan pengguna jarum suntik juga diperkirakan tidak lebih dari sekitar 300.000 ya. Oleh karena itu berapa yang remaja, ini juga persoalan statistik lain yang perlu kita hitung-hitung dengan baik. Kita perkirakan lebih dari separuh memang adalah anak muda, yaitu sekitar 15 tahun sampai sekitar 30 tahun. Itu adalah pengguna. Apakah program HR, harm reduction, itu sudah dilaksanakan sampai ke sekolah-sekolah? Belum. Karena program harm reduction sampai hari ini masih dianggap program yang kontroversial. Karena program ini menyediakan jarum suntik steril, menyediakan substitusi terhadap heroin, dan tentunya seolah-olah membiarkan kebiasaan yang melanggar hukum, yaitu menggunakan zat-zat yang dilarang itu tanpa ada sanksi kriminal. Oleh karena itulah program harm reduction lebih banyak dilakukan pada komunitas-komunitas pengguna langsung dan tidak dilakukan di sekolah. Terima kasih Prof. Irwanto. Pada putaran terakhir ini kami akan memberikan kesempatan kepada Universitas Samratulangi. Silakan. Tes. Halo. Tes. Selamat siang. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi ingin bertanya, Prof, bagaimana strategi kita dalam hal ini mahasiswa merangkul teman-teman kita yang sudah terjerumus dalam nafsa suntik di lingkungan kampus. Terus yang pertanyaan kedua, tadi
Prof sempat menyinggung tentang hormon endorfin. Jadi apa sih efek negatif dan positif hormon endorfin ini yang ada dalam tubuh kita? Terima kasih. Terima kasih Ustaz Samratulangi. Kami akan masih memberikan kesempatan pada Gunadarma yang tadi belum memberikan pertanyaan. Gunadarma, Ya ada. silakan. Pencet ini. Udah. Selamat pagi Pak. Pertanyaan dari kami mengenai slide 8, adiksi nafsa sebagai fenomena medik dan sosial. Tadi dijelaskan bahwasannya ada beberapa hal mengenai pengobatan, ritual sosial yang menghasilkan fenomena minum-minuman bareng dan lain sebagainya. Lalu mengenai segi spiritual itu seperti apa dan bagaimana contohnya Pak? Terima kasih. Terima kasih Gunadarma. Selanjutnya Binus, silakan Binus. Tes kedengarannya. Oke, nama saya Petrus. Saya sangat awam tentang narkoba dan sebagainya, tetapi dari penjelasan Profesor Irwanto yang sangat baik ini, saya kemudian berpikir jangan-jangan kita menaruh label negatif kepada para pengguna narkotika. Dalam arti mungkin karena kebanyakan orang tidak atau bukan yang ketagihan narkotika, maka kita menganggap mereka negatif. Karena kalau tadi kita lihat penjelasan sosiologis dari sudut sosial budaya, pada level tertentu itu diterima. Oke, dengan demikian saya juga coba berpikir dari pihak para pengguna ini, dan barangkali kita bisa lihat juga hal-hal yang positif dari keterlibatan mereka. Misalnya pada dasarnya kalau saya lihat tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan. Dalam arti tertentu barangkali misalnya tadi dikatakan di dalam masyarakat situasi perang atau ya depresi dan sebagainya, kita melihat bahwa ada kontribusi positif kepada hidup mereka. Oke, yang kedua misalnya, apakah kalau itu dibuka maka ekonomi semakin maju? Lihat saja harga narkotika dan betapa besar lapangan kerja yang bisa dibuka. Tadi Profesor ceritakan soal industri rokok misalnya ya, yang pada pendekatan politis itu bisa diterima, bahkan agak sulit untuk dibendung ya. Kemudian barangkali dengan membuka semua ini mungkin harga narkotika justru lebih murah dan sebagainya. Dan coba kita lihat juga ya bagaimana para petani yang mungkin di kampung sana mengkonsumsi ganja tidak hanya dalam batas ritual adat, mungkin mereka bisa semakin semangat bekerja. Yang encok atau rematik juga tidak merasa capek, lelah dan semakin berproduksi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi apakah seperti itu pada level tertentu, apakah ini bisa diterima? Yang kedua, saya lihat penjelasan yang sangat luar biasa dari Profesor tadi. Saya lihat ada dua pendekatan ya. Satu pendekatan yang sangat strict dengan punishment yang keras, bahkan bisa bila perlu digantung atau dihukum mati ya. Tapi juga ada pendekatan yang sangat boleh dikata manusiawi ya, gradual ya, yang lebih toleran. Misalnya tadi pendekatan membuat substitusi, bahkan rehabilitasi, counseling dan sebagainya. Dari pengalaman Profesor barangkali yang ahli di bidang ini, apakah pendekatan yang lebih manusiawi ini kemudian lebih berhasil atau sebaliknya? Terima kasih Prof. Terima kasih Binus. Terakhir kami beri kesempatan pada Erlangga, Universitas Erlangga. Silakan. Erlangga, kami persilahkan Erlangga. Mic-nya tampak masih di mute, tolong beri kabar apakah ada pertanyaan atau tidak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan Prof. Irwanto. Terima kasih Ibu Rita. Saya akan mulai dari pertanyaan terakhir yang menurut saya adalah pertanyaan yang sangat mendasar, bagus sekali. Memang penggunaan narkotika mendapat label negatif karena
reaksi dari terutama dunia barat ya, dan terutama Amerika Serikat yang mencanangkan apa yang mereka sebut sebagai war on drugs, perang terhadap drugs. Di dunia lain sangat diakui bahwa penggunaan narkotika itu lebih sering abu-abu daripada putih atau hitam, ya, tidak jelas. Karena di sisi kultural tidak bisa tidak diakui bahwa zat yang mempengaruhi sistem secara pusat merupakan zat penting yang mempengaruhi banyak sekali budaya manusia. Gereja misalnya menggunakan alkohol sebagai ganti dari darah Kristus misalnya. Di samping itu kita tahu sendiri bahwa zat yang berasal dari tanaman, terutama kaktus, merupakan zat yang sangat penting untuk mereka-mereka yang hidup di daerah-daerah yang memang sangat kering, terutama di Amerika Selatan. Dan itu digunakan untuk ritual-ritual yang sangat penting yang menjaga integritas mereka sebagai suatu entitas budaya tertentu. Tetapi karena ini masuk ke dunia modern, kemudian mempunyai konsekuensi modern dan diinterpretasi oleh satu paradigma tertentu, dan dalam hal ini bisa saya katakan lebih banyak diinterpretasi dari sisi agama samawi, terutama Islam dan terutama Kristen Katolik, maka penggunaan zat-zat itu dianggap bagian dari ritual yang tidak memuliakan Tuhan, katakanlah begitu ya. Karena tadi dia dipakai untuk berhubungan dengan roh-roh di masa lalu atau bahkan dengan nilai-nilai yang dianggap mungkin bertentangan dengan agama-agama samawi tersebut. Di samping itu memang dikenali ada akibat-akibat yang negatif, yaitu adiksi itu tadi yang menyebabkan orang tidak bisa bekerja efektif, terjadi kekerasan di rumah tangga yang sangat merugikan, bahkan kekejaman tertentu pada pihak-pihak yang memegang senjata di dalam peperangan karena pengaruh dari zat-zat ini. Oleh karena itu mereka lalu mengadakan pelarangan. Tetapi jangan lupa yang pernah dilarang di dunia ini bukan hanya narkotik. Yang pernah dilarang itu termasuk alkohol, termasuk gula, dan termasuk kopi. Itu adalah zat-zat yang pernah mengalami pelarangan, tetapi sekarang dibebaskan kembali. Nah, lagi-lagi bagaimana menyikapi persoalan zat ini, saya kira setiap zaman, setiap komunitas mempunyai tantangannya sendiri dalam hubungannya dengan penggunaan zat. Perlu diakui bahwa manusia mempunyai kecenderungan yang tetap selama berabad-abad dari kapanpun sampai hari ini, yaitu kecenderungan hedonis. Hedonis adalah kecenderungan untuk merasakan kenikmatan, merasakan kenikmatan dalam dirinya sendiri, dan kenikmatan itu bisa diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan penggunaan zat. Selama hedonis itu merupakan bagian dari kehidupan manusia, saya perkirakan persoalan-persoalan ini tidak mungkin kita tekan habis sampai nol, karena dengan demikian manusia tidak menjadi manusia lagi. Film-film dari Hollywood menggantikan narkotik dengan rangsangan-rangsangan listrik ya tertentu. Kalau Anda lihat film-filmnya Sylvester Stallone dan sebagainya, tetapi tetap prinsipnya sama, hedonismenya, seksnya dan sebagainya tetap dilakukan walaupun melalui media yang lain. Nah, bagaimana dengan pembukaan pasar? Secara teoritis, jika pasar dibuka, jika harga-harga menjadi bersaing, barang apapun akan turun harganya karena ada persaingan, gitu. Tetapi selama barang itu dilarang, maka
pelarangan itu yang akan membuat harga meningkat karena barang itu menjadi sangat eksklusif. Barang itu menjadi sulit untuk diperoleh, membutuhkan upaya khusus untuk memperoleh barang itu, dan upaya khusus itu ada ongkosnya sendiri. Oleh karena itulah Belanda merupakan salah satu negara di Eropa yang mencoba untuk meregulasi tetapi tidak melarang semua zat yang ada. Dengan demikian siapa yang menggunakan, di mana, siapa yang beli diketahui dan dapat dikontrol. Tetapi prinsip-prinsip yang mereka gunakan saat ini tidak disepakati oleh banyak negara, bahkan di antara negara-negara Eropa sendiri, Belanda masih pengecualian. Jadi untuk itu perlu perjuangan lebih keras lagi. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan lain yang mungkin lebih mudah. Yang pertama adalah zat dalam penggunaan peranannya secara spiritual. Tadi dimintakan contohnya, saya sudah memberi contoh banyak. Orang harus minum atau mengkonsumsi zat tertentu agar dia dapat berhubungan dengan roh-roh. Dan ini banyak sekali dilakukan di Jawa maupun di tempat lain juga banyak melakukan hal seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi sebentar, aku kehilangan track. Kenapa? Ya, zat endorfin. Mengenai zat endorfin, saudara-saudara sekalian, zat endorfin itu bersifat analgesik, ya, yaitu membantu manusia mengatasi rasa sakit. Rasa sakit itu terjadi karena apa? Di manusia salah satunya tentu kalau Anda melakukan kegiatan fisik yang cukup ekstrim, misalnya merentangkan kaki sampai bisa horizontal, itu stretching seperti itu tentu menimbulkan rasa sakit. Tetapi orang yang berlatih untuk stretching seperti itu, mengapa tetap berlatih? Karena rasa sakit itu kemudian dinikmati. Demikian juga kalau Anda dipijit, Anda tidak banyak sekali Anda kalau dipijit Anda mengerang-erang, tetapi 2 hari lagi Anda minta dipijit lagi. Itu juga karena fungsi endorfin tadi yang membantu Anda mengatasi rasa sakit, tetapi kemudian rasa sakit itu dimaknai sebagai sesuatu yang bisa Anda nikmati. Dan itu banyak, termasuk seks, ya. Seks itu tidak semuanya pleasure, tetapi beberapa hal di dalam seks itu ada pain. Tetapi pain yang disertai dengan mengalirnya endorfin menjadi kegiatan yang lagi-lagi dapat dinikmati. Catatanku sendiri jelek banget nih, sebentar. Udah ya. Saudara-saudara sekalian, hal-hal lain yang tadi ditanyakan memang khususnya mengenai persoalan narkotik secara umum, kita tahu bahwa persoalan narkotik itu bukan hanya persoalan sosial doang atau persoalan kesehatan doang. Dua-duanya perlu dipertimbangkan, bahkan juga persoalan legal, formal. Oleh karena itu 3 unsur itu perlu menjadi 3 unsur yang dipertimbangkan di dalam intervensi apapun yang kita lakukan terhadap zat ini. Ya, jika tidak, maka akan terjadi kepincangan, dan bukan itu saja, tetapi hal-hal yang tidak kita intervensi menjadi masalah sendiri. Demikian saya kira penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Irwanto. Dengan demikian berakhir sudah sesi kita, sesi yang pertemuan yang kelima untuk sesi yang ke-10 ini. Dan minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka, tetapi para mahasiswa tetap berhubungan dengan fasilitator masing-masing untuk mencoba latihan dan studi mandiri. Untuk para fasilitator, kami akan berkontak dengan Anda sekalian melalui email dan mempersiapkan para mahasiswa untuk try out ujian, sehingga nanti ujian pada saat terakhir tidak ada masalah teknis yang
alami. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.